Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipandu ya. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan membuka kotak dan membentangkannya, peserta didik dapat menjelaskan jaring-jaring bangun ruang pada benda konkret dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana dari kotak kardus yang dibawanya dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Dan yang keempat yaitu melalui praktik, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang balok dengan benar. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk membawa benda berbentuk kotak. Apakah hari ini kalian sudah membawanya? Ya, betul sekali, kalian pintar, kalian sudah membawanya. Nah, anak-anak, benda yang kalian bawa itu termasuk kubus atau balok? Ya, tepat sekali. Jadi, benda kotak yang kalian bawa itu berbentuk balok. Nah, anak-anak, benda kotak itu tidak hanya balok saja ya anak-anak, tetapi bisa menghapus, buku, lemari, kardus, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan materi video mengenai balok. Bisa diperhatikan dan disimak ya anak-anak. Hai sobat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Kita kembali ya dengan Ibu. Kali ini kita akan mengenal ruang balok. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan bangun dasar. Coba kalian perhatikan figura berikut ini ya. Figura merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Nah, ini dia dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Pada bangun datar, sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi, pada persegi panjang ini, sisi-sisinya adalah garis AB, BC, CD, dan DA. Sisi merupakan garis yang membatasi bidang pada bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan bangun ruang. Selain benda-benda yang berbentuk bangun datar, di sekitar kita banyak sekali kita temui benda-benda yang merupakan bangun ruang ya. Bungkus barang banyak yang berbentuk kubus dan balok. Kardus biskuit makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar ini berbentuk balok ya anak-anak. Balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Sisi-sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Persegi panjang memiliki 4 sisi berupa garis, dan balok memiliki 6 sisi berupa bidang bangun datar. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang bangun ruang yang bernama balok. Ini adalah bentuk balok ya anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, aturan penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H.
Mulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini anak-anak. Untuk balok ini kita akan memberi nama. Nama bangunnya adalah balok KL, FN, OP, JR. Kemudian kita juga akan mengenal bagian rusuk balok. Rusuk balok ini terdiri dari KL, LM, FN, NK, OP, PT, JR, RO, PL, CM, RN, dan OK. Itu adalah nama rusuk-rusuk balok ini ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok KLFN, OP, JR. Nah, anak-anak, perhatikan ya. Nah, baik anak-anak, setelah menonton video tadi, Ibu harap kalian lebih paham mengenai unsur-unsur balok ya anak-anak. Ini dia contoh baloknya, bisa diperhatikan lagi ya anak-anak. Nah, terdapat komponen sifat balok, yaitu balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Baik anak-anak, sebelum lanjut materi ke video jaring-jaring balok, kalian bisa memberi tanda titik sudut dengan huruf menggunakan spidol pada kardus yang telah kalian bawa ya anak-anak. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, setelah sudah, kita perhatikan terlebih dahulu mengenai video jaring-jaring balok. Ya, baik anak-anak. Jadi kalian sudah menonton mengenai video jaring-jaring balok. Nah, sekarang dari kardus yang sudah kalian beri titik sudut tadi, coba sekarang kalian bentangkan kardus tersebut. Apakah membentuk bidang datar atau jaring-jaring yang sama? Ya, pastinya ada yang sama dan ada yang berbeda dengan teman satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, di sini ibu juga mempunyai jaring-jaring balok. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Jika kita tarik, maka akan membentuk sebuah bangun ruang balok. Nah, sesuai dengan video jaring-jaring balok ini tadi, jika kardus yang kalian beri titik sudut lalu kalian bentangkan, maka itu juga akan sudah membentuk jaring-jaring balok ya anak-anak. Nah, sebelum kalian membuat jaring-jaring, apa sih sebenarnya jaring-jaring itu? Jadi, jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, bangun ruang itu bisa kubus, balok, prisma, segitiga, tabung, dan kerucut. Nah, ini seperti kalian yang ibu minta untuk membawa kardus ya anak-anak. Jadi kardus
kardus yang kalian bawa itu merupakan bangun ruang balok. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang pertama, jika kalian memberikan tanda titik sudut dengan huruf menggunakan spidol pada kardus, lalu jika kalian bentangkan secara perlahan dan akan menjadi jaring-jaring balok seperti pada gambar di layar ini ya anak-anak. Nah anak-anak, jaring-jaring balok tidak hanya satu macam bentuk saja. Jaring-jaring balok bisa berbagai macam bentuk seperti gambar di layar ini ya anak-anak, bisa diperhatikan. Jadi kita bisa membuat balok dari berbagai macam jaring-jaring yang terbentuk. Nah anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran dan beberapa gambar jaring-jaring balok, maka sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Kalian akan membuat jaring-jaring balok. Nah, untuk alat dan bahannya bisa dikeluarkan ya anak-anak, yaitu seperti kertas lipat, pensil, penggaris, gunting, lem atau isolasi yang sudah Ibu minta pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dikerjakan ya anak-anak, Ibu beri waktu dari sekarang. Nah, contohnya seperti ini tadi anak-anak, jaring-jaring balok. Jadi setelah kalian membuat titik sudut, lalu garis, dan membentangkannya, maka ketika alat peraga Ibu ini ditarik, akan membentuk bangun ruang balok yang tadinya seperti ini. Ketika ditarik, maka akan membentuk bangun ruang balok. Nah, apabila sudah selesai anak-anak, sekarang kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya ya anak-anak. LKPD ini dikerjakan sesuai dengan kelompok ya anak-anak. Nah, untuk presentasi dari hasil LKPD dan jaring-jaring balok yang telah kalian buat bersama kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Karena materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai, maka dapat kita simpulkan bahwa jaring-jaring balok bisa terbentuk dari kertas lipat ataupun dari kardus yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu, maka akan memudahkan kalian dalam membuat bangun ruang ketika ada jaring-jaringnya. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa akan Ibu bantu. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih ya anak-anak atas partisipasi kalian. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bye-bye. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.